melanjutkan ya majelis kita, yaitu majelis Ramadan yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di bulan suci Ramadan, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk berperan serta mengambil keberkahan bagi kita bersama. Di Pondok Pesantren Hidayatullah ini, kami menaungi pendidikan, yaitu pondok pesantren reguler dan tahfiz Quran, serta juga membina anak yatim piatu dan duafa. Ayo kita mengambil peran untuk berbagi dan membantu. Pertama, buka puasa bersama santri dan yatim piatu dan duafa. Yang kedua, kami juga dalam pembangunan masjid. Ayo kita bantu. Yang ketiga, kami membangun juga gedung tahfiz Quran untuk putri. Kesempatan ini kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, untuk sama-sama ikut andil dalam pembangunan Pondok Pesantren Hidayatullah Tahfizul Quran. Semoga Allah melancarkan aktivitas Bapak Ibu, diberikan kemudahan dalam rezeki, dan niat-niat Bapak Ibu sekalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ya majelis kita, yaitu majelis Ramadan yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Sekarang memasuki al-majlisus salis, majelis yang ketiga, fi bayani fadhailis siyam, ya, bicara tentang penjelasan keutamaan atau keistimewaan siam. Ya, yang lalu keistimewaan Ramadan, sekarang keistimewaan siam. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah wa ba'du, dan adapun setelah itu adalah fasyamu min afdolil a'mal. Siam atau puasa itu merupakan seutama-utama amal atau amal yang paling istimewa. Li'annal abda, karena seorang hamba, yu'athiru ridho Rabbi, memilih ridho Tuhannya, lebih mengutamakan ridho Tuhannya, ala syahwati nafsihi, daripada memperturutkan keinginan dirinya. Yahrumu nafsahu at-ta'ama wasyaraba, maka dia haramkan dirinya makanan dan minuman, wa mustahiyatiha, dan keinginan-keinginannya, waladzatiha, dan kelezatan-kelezatannya. Keinginan terhadap makanan dan minuman, serta keinginan kelezatan makanan dan minuman. Wa qad yakunu muhtajan asyaddal hajati ilaiha, padahal dia itu orang yang sangat membutuhkan kepada makanan dan minuman tersebut, sangat berhajat kepada makanan dan minuman tersebut. Kal atsyana, seperti orang yang seperti haus, ya. Alladzi yastaddu hajatuhu ilal ma, yang mana dia sangat butuh, sangat berhajat, ya,
kepada air, ya, kepada air karena haus. Wa kal ja'i, seperti orang yang lapar, alladzi tastaddu hajatuhu ila ta'am, yang sangat butuh kepada makanan. Wa ma'adzalika yatruku ta'amahu wa syarabahu. Namun dia tinggalkan, ya, dengan keadaan seperti itu dia tinggalkan makanannya dan minumannya, wa ma tashtahihi, dan apa yang diinginkan oleh nafsuhu, dirinya, ya. Wa huwa mutamakkinun min tanawulihi, padahal dia sendiri itu memungkinkan untuk bisa menyantapnya, ya, makanan tersebut dan minuman tersebut, ya. Wa baina yadahi, padahal makanan itu ada di hadapannya sudah. Walakinnahu, akan tetapi dia yatrukuhu, dia tinggalkan makanan dan minuman tersebut ta'atan lillahi, dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Wa yataqarrabu ila rabbih, dan dia mendekatkan diri kepada Tuhannya, bitarki ma'lufatihi, dengan cara dia tinggalkan hal-hal yang sudah biasa dikonsumsi, biasa diminum, biasa dilakukan, hal-hal yang sudah rutin dia rasakan, dia lakukan, dan itu berat untuk meninggalkannya. Wa mustahiyatihi, dan keinginannya terhadap makanan. Falidzalika, oleh karena itu, kana asyamu, maka siam itu adalah ahabbal a'mali ilallahi, ahabbal a'mali ilallahi subhanahu wa ta'ala, amal yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fafil hadisil qudsi, maka di dalam sebuah hadis qudsi, ya, annallaha jalla wa ala yaqul, Allah yang maha agung dan maha tinggi itu berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu, sesungguhnya dia telah meninggalkan keinginannya, wa ta'amahu, dan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya, min ajli, karena aku, ya. Wala khulufu famis so'imi atyabu indallahi min rihil miski, ya. Dan sungguh bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa itu sangat harum menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dibanding daripada aroma minyak kasturi, ya, bau minyak kasturi. Di sini Allah mengatakan ana ajzibi, puasanya orang mukmin itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah yang akan membalasnya. Ini dirahasiakan. Apa balasan Allah? Ini artinya balasan yang akan diterima itu balasan yang luar biasa dan sengaja Allah rahasiakan. Yang kedua, ya, bau mulutnya itu, ya, lebih harum daripada minyak kasturi menurut pandangan Allah. Minyak kasturi itu minyak yang sangat harum. Ya, sekarang ada dijual minyak-minyak di penjual-penjual minyak wangi, ada tertulis minyak misik, minyak kasturi, tetapi sebenarnya bukan, karena itu cuma merek aja. Karena minyak kasturi itu susah mendapatkannya, karena dia itu berasal dari tubuh binatang kijang, ya, di mana binatang kijang itu ada kebiasaan tumbuh, ya, di hutan tumbuh daging, ya, ada
daging tumbuh dari bodinya kijang itu, yang kemudian pada saat tertentu, waktu tertentu mencapai usia tertentu, daging yang tumbuh itu melepas dari tubuhnya, kemudian diambil oleh orang, dibelah, isinya itu mengeluarkan minyak kasturi yang sangat harum. Nah, ini catatan kakinya. Ini ada catatan kaki nomor 1. Fa'an Abi Soleh Az-Zayyat, diriwayatkan dari Abu Soleh Az-Zayyat, tukang minyak. Dari kata zaitun ini dilakob. Si Abu Soleh ini adalah muridnya Abu Hurairah yang diberi lakob atau gelar Zayyat, tukang minyak, karena dia memang profesinya adalah penjual minyak kasturi. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia telah mendengar gurunya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah berfirman, ini hadis kudusi, kullu amali bani adama lahu, semua amal anak Adam itu miliknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasanya itu li, untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini rahasia. Balasannya apa? Karena besar, sangat besar. Kalau hadiah itu dirahasiakan, itu besar. Wasyamu junnatun, dan puasa itu adalah junnah atau perisai. Junnah itu sesuatu yang menutupi badan seseorang yang sedang menjalankan perang, ya. Fungsinya melindungi serangan musuh, baik itu anak panah, pedang, dan lain-lain, supaya tidak mengenai dari dan menutupi. Makanya disebut junnah. Setiap kata yang berakar kata dari kata-kata ini itu artinya menutupi, ya. Misalnya janin itu tertutup di dalam perut ibu disebut janin karena nggak kelihatan. Jin, ya, karena jin itu nggak kelihatan oleh mata, tertutup dari mata kita, dari penginderaan kita, maka dia disebut jin. Jannah atau surga karena dia itu tertutup oleh mata kita nggak tahu, nggak bisa melihatnya, karena dia di akhirat, karena dia gaib, maka disebut jannah. Begitu juga kebun atau taman yang sangat lebat sehingga pandangan mata tidak tembus ke dalam, maka disebut dengan jannah atau taman yang lebat, ya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila sudah, ya, terjadi puasa di antara untuk kalian, fala yarfus, maka jangan ngomong yang jorok, jangan ngomong yang porno, wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak yang tidak ada gunanya, yang tidak ada sebabnya. Kedua-duanya itu mengganggu, ya, kedua-duanya itu tidak bagus, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya. Fa in sabahu ahadun, apabila ada seseorang yang mencaci makinya, ya, maka auqatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyakul inni umruun soimun, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya ini adalah orang yang sedang berpuasa. Maksudnya bukan berarti tidak sanggup untuk meladeni, ya, tetapi ini menghormati puasa, maka dia nggak mau reken, nggak mau merespon daripada ocehan orang, cacian orang, dan ajakan orang untuk berkelahi. Ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat, ya, yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, dalam kekuasaannya, la khulufu famis soimi, sungguh bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa itu, atyabu indallahi, lebih harum dalam pandangan Allah, min riqil miski, dibanding aroma minyak kasturi, ya. Lisoimi farhatani,
Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma. Dia bergembira dengan keduanya itu. Pertama, idza aftara fariha. Kalau sudah datang waktunya berbuka, dia pun gembira. Gembira karena sudah berhasil menjalankan perintah Allah seharian, tidak makan, tidak minum, tahan lapar, tahan dahaga, kemudian menemukan makanan yang sangat lezat. Karena sudah lapar, apapun makanan menjadi nikmat, ya, menjadi nikmat baginya, itu gembira. Wa idza laqiya rabbahu, dan ketika jumpa dengan Tuhannya nanti, fariha, dia gembira bisaumihi, dengan puasanya, dengan pahala puasanya yang dirahasiakan oleh Allah itu, ya. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis nomor hadis 1904, wa Muslim, dan Imam Muslim nomor 1151. Kembali ke atas, wa khulufu famis shaimi, dan bau tidak sedap mulut orang yang berpuasa, huwa adalah ar-raihatu, aroma, allati takunu, yang terjadi, fihi, di dalam mulutnya, asna'an nahari, di tengah hari, li khuluwi ma'idadihi, karena kosongnya perutnya, minat to'ami, dari makanan. Fataso'adu minha, maka muncullah dari perut kosong tersebut, dari ma'idah tersebut, abkhiratun, gas, fiha, yang dimana di dalam gas itu, raihatun, mengeluarkan bau, aroma, yukrihu hanas, yang tidak disukai oleh manusia, yang dibenci oleh manusia karena tidak sedap. Walakin, akan tetapi, hadhir raihata, aroma ini yang tidak sedap ini, mahbubatun ilallah, dicintai, disukai oleh Allah, wahya indahu atyabu min raihatil miski, dan itu sangat harum dalam pandangan Allah dibanding aroma minyak kasturi. Li'annaha, oleh karena itu, karena bau mulut yang tidak sedap itu, nasiatun, timbul, anto'atihi, karena menjalankan ketaatan kepada Allah. Wahiyya atharun min athari ibadati, ini merupakan dampak dari dampak ibadah kepada Allah. Fallahu yuhibbuha, maka Allah menyukainya. Wahya thayyibatun indahu, dan itu sangat harum menurut Allah. Wa in kanat makruhatan fi masyamin nas, meskipun itu tidak disukai oleh penciuman manusia. Wa hadza mimma yadullu, saya perlu ingatkan, meskipun Allah mencintai begini, bau mulut kita yang tidak sedap, jangan dibagi-bagi kepada orang yang ada di kanan kiri kita, ya, tetap dijaga. Wa hadza mimma yadullu ala fadli siyami, ya, dan ini merupakan hal yang menunjukkan tentang keutamaan, keistimewaan puasa. Walidzalika, oleh karena itu, aujabahullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu yang maha suci wa ta'ala dan maha tinggi, mewajibkan ala hadhil ummati, kepada umat ini. Qala ta'ala, Allah ta'ala yang maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, kepada kalian, asyamu, siyam, puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala, kepada, alladzina, orang-orang yang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian, tattaqun, bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah populer ayat ini, sudah hafal di luar
kepala ya. Wa makna kutiba, dan arti daripada kutiba adalah furido, difardukan. Fallahu, maka Allah farados so'ima, menfardukan puasa ala hadhil ummati, kepada umat ini, wa ja'alahu, dan Allah menjadikan puasa tersebut ahada arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Wa raghaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamit tatawwu'i, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong, memotivasi untuk berpuasa tatawu, puasa sunat, puasa tambahan, ziyadatan, untuk menambah ala siyamil faridoti, terhadap puasa yang fardu. Li anna siyama mahbubun ilallahi subhanahu wa ta'ala, karena puasa itu sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhibbu min abdihi ayyuksira minhu. Oleh karena itu, di antara hamba-hambanya itu mencintai untuk banyak berpuasa ya. Berpuasa sunnah ya. Walakinnahu subhanahu, namun ya, Allah subhanahu wa ta'ala dan Maha Suci dan Maha Tinggi ya, min rahmatihi, karena kasih sayangnya, bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya, takfifihi anhum, Allah meringankan hal tersebut dari mereka, lam yufridhu alaihim, Allah tidak mewajibkan, tidak memfardukan puasa kepada mereka, illa syahran wahidan bisanati, kecuali 1 bulan saja di dalam setahun. Meskipun puasa itu dicintai oleh Allah, Allah hanya mewajibkan sebulan saja. Wa baqiyatus syuhur wa baqiyatus syuhuri al-ahada asyara minasana, adapun sisa-sisa bulan yang jumlahnya adalah 11 bulan dalam setahun, yuftiruna fiha insya'u, mereka boleh tidak berpuasa. Mereka boleh tidak berpuasa di bulan-bulan tersebut jika mereka mau. Wa insya'u ziyadatal ajri somu minha ma tayassara lahum. Dan jika mereka mau, mereka boleh menambah pahala dengan cara mereka berpuasa di bulan-bulan tersebut, ma tayassara lahum, yang memungkinkan, yang mudah untuk mereka. Wa ja'ala al-khiyara lahum fi sa'iris sanati baina ayyasumu wa ayyuftiru. Maka Allah menjadikan pilihan untuk mereka dalam seluruh tahun itu, antara mereka berpuasa atau mereka tidak berpuasa. Boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa selama 11 bulan selain bulan Ramadan tersebut. Walakin siyamuhum, tetapi seandainya mereka itu berpuasa di bulan-bulan tersebut, ahabbu ilaihi, Allah sangat mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintainya. Hasbama bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min siyamil ayyam allati haddadaha sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa hari-hari yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, sauma yaumil isnin wal khamis, puasa Senin, puasa hari Senin dan hari Kamis ya. Ini ada catatan kakinya. Fa'an Maula Usama, diriwayatkan dari Maula Usama, dari bekas pembantunya Usama Ibnu Zaid bin Zaid, annahu, bahwasanya dia intolaqa ma'a Usama, dia pergi bersama Usama, ila wadil qura, ke wadil qura, fi talabi malin lahu, untuk mencari hartanya. Fakana yasumu yaumal isnan wa yaumal khamis,
maka dia berpuasa. Maula Usama ini berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Faqala lahu siapa namanya Usama Zaid Usama ini puasa hari Senin dan Kamis. Faqala lahu maulahu, maka maulanya tadi, Maula Usama tadi itu bertanya kepadanya, lima tasumu yaumal isnaini wa yaumal khamis, mengapa Anda berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis? Wa anta syaikhun kabirun, padahal Anda ini adalah orang tua yang sudah sangat renta. Jadi syaikhun itu syekh itu tua, artinya itu tua ya. Tua. Tapi ada syaikhun kabirun yang tua bangka, tua renta 60 tahun ke atas ya, tapi masih kuat puasa ya. Faqala maka dia menjawab, inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal isnaini wa yaumal khamis. Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya itu berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Wasu'ila andalika, dan Rasulullah ditanya mengenai hal itu. Faqala maka Rasulullah menjawab, inna a'malal ibad, sesungguhnya amal-amal hamba itu tu'radu, disetor, yaumal isnin pada hari Senin, wa yaumal khamis dan hari Kamis. Jadi dalam sepekan ada 2 kali setoran amal hamba Allah ini kepada Allah ya, di hari Senin dan di hari Kamis ya. Nah, itu ya, akhrajahu Abu Dawud ya. Dan ada di riwayat lain dikatakan aku suka ya, dalam keadaan aku berpuasa amalku disetor ya. Ini dikeluarkan oleh Abu Dawud hadis nomor 2436, wan Nasai dan Imam Nasai nomor hadis 2360. Wa sahhahahu al-Albani, dan disahkan oleh Al-Albani fi Shahihil Jami' dalam kitabnya Shahihul Jami' nomor 1570. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallam, sesungguhnya Rasulullah sallam itu yataharra yaumal isnin, selalu menanti-nanti mengintai puasa Senin ya. Sangat perhatian dengan puasa Senin wal Khamis dan Kamis. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis raqmul hadis 745. Wan Nasai, dan oleh Imam An-Nasai raqmul hadis nomor hadis adalah 2188. Wa Ibnu Majah nomor hadis 1739. Wa qala Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis Aisyah hadis hasan gharib, tapi disahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahihul Jami' nomor 4897 ya. Saya kira itu dulu karena ini panjang ya hadisnya, penjelasannya ini kita ingatkan sampai di sini karena sudah mau masuk waktu ini waktu subuh, jadi kita tinggalkan sampai di sini ya. Kita tinggalkan sampai di sini. Nanti kita sambung lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua para ahlul khair, para donatur yang telah membantu pengadaan atau penyediaan buka puasa untuk para santri, para anak-anak ya, dan warga yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah Tanjung Morawal. Semoga pahalanya diberikan oleh Allah dengan pahala puasa juga, dan dibebaskan dari api neraka, dan dibuka pintu-pintu surga untuk semuanya. Demikian, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.